Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Al-Qadari, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024, mengajar di SDN Pondok Kacang Timur 02, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran ya, kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa anak-anak? Ketua kelas saya ya, Vanessa. Udah selesai. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran, Bapak akan cek dulu kehadirannya. Kelas 6C. Baik. Adelia, hadir? Siapa lagi yang nggak hadir? Terus, Michelle kemana Michelle? Sakit. Oke, terus siapa lagi? Raisa kenapa? Sakit juga. Jihan, baik ya. Oke, baik anak-anak, ya cukup. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bab 5 tentang jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Baik, Bapak mau cek anak-anak. Jasa Khulafaur Rasyidin, Khalifatur Rasyidin itu jumlahnya ada berapa anak-anak? Masih ingat? Ada 4. Siapa saja? Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, Umar bin Khattab. Ketiga, Utsman bin Affan. Yang terakhir, yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Baik, ya coba ke atas. Baik, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Baik, tujuan pembelajaran anak-anak hari ini kita akan mempelajari materi. Yang pertama,
menyebutkan nasab dan gelar Khalifah Abu Bakar Umar bin Khattab. Yang kedua, menjelaskan dakwah Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang ketiga, menjelaskan jasa-jasa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang keempat, membuat paparan tentang jasa-jasa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang kelima adalah bersikap dan berkarakter dari keteladanan Khalifatur Rasyidin. Ini tujuan pembelajaran anak-anak hari ini. Bisa dipahami? Baik anak-anak, sudah bentuk kelompok 1, kelompok 2, nanti kelompok 1 dan kelompok 2 akan membahas tentang Khalifatur Rasyidin, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Baik anak-anak, Khalifatur Rasyidin kita fokus ke Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Pertama, pengertian Khalifatur Rasyidin. Khalifatur Rasyidin adalah 4 khalifah yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka diberi gelar Rasyidin karena dianggap sebagai pemimpin yang mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memimpin umat Islam, serta mereka adalah contoh terbaik dalam menjalankan syariat Islam dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. 4 Khulafatur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Tadi anak-anak sudah menyampaikan ya, sudah bisa dan sudah hafal insyaallah ya. Khalifatur Rasyidin ada 4. Baik. Atas. Oke. Bisa ke atas lagi terus bisa. Baik anak-anak, fokus pada pelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak sudah dibagi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 membahas Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Nah, pertama, masing-masing kelompok nih menyebutkan nasab dan gelarnya Khalifatu Abu Bakar dan Khalifah Umar, kemudian menjelaskan dakwahnya Abu Bakar dan Umar masing-masing kelompok. Yang ketiga, tugasnya menjelaskan jasa-jasanya Khalifah Abu Bakar apa, jasa-jasanya Khalifah Umar apa. Kemudian membuat tentang paparan jasa-jasa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan paparan dari masing-masing kelompoknya. Silakan dipilih nanti yang akan menyampaikan ya anak-anak ya. Kemudian bersikap dan berkarakter dalam kehidupan sehari-hari, bisa meneladani dari Khalifatur Rasyidin ya. Keseharian kita bisa kesehariannya itu bisa meneladani dari kisah Khalifatur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Baik, buka buku paketnya sudah, buku paketnya sudah dibuka. Kemudian saatnya anak-anak membahas per kelompok. Siap semuanya? Mulai.
membenarkan. Lahirnya 573 Masehi. wafatnya 634 Masehi. Hubungan dengan Nabi. Abu Bakar adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad dan orang pertama yang memeluk Islam setelah Nabi. Hubungan Abu Bakar As-Siddiq dengan Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hubungan dengan Nabi Muhammad adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang pertama yang memeluk Islam setelah Nabi. Ya, sudah dibahas tentang Umar. Oke, dah, mulai. Baik anak-anak, kita fokus ke peta konsep kembali. Konsep Khulafatur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Dua ini nanti anak-anak akan presentasi mulai dari riwayatnya, kemudian dakwanya dan jasa-jasanya. Siapa yang sudah siap dan sudah siap dari kelompoknya, kelompok 1 dan kelompok 2? Baik, dah. Vanessa. Hubungan Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang pertama yang memeluk Islam setelah Nabi. Baik, tangan. Peran Abu Bakar dalam Islam. Khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dipilih sebagai khalifah pertama umat Islam. Perang Ridha, Abu Bakar memimpin perang melawan suku-suku yang murtad setelah wafatnya Nabi. Pengumpulan Al-Quran, ia memerintahkan pengumpulan Al-Quran dalam bentuk kitab setelah wafatnya Nabi. Mengingat banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang. Ya, kita... Peran Umar bin Khattab dalam Islam. Khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah kedua. Penaklukan besar. Di bawah kepemimpinan Umar, Islam berkembang pesat. Wilayah kekuasaan Islam meluas ke Persia, Mesir, Syria, dan Palestina. Pembangunan infrastruktur, Umar memindai sistem administrasi yang lebih terstruktur, termasuk pembentukan Baitul Mal dan pengaturan pembagian wilayah kekuasaan. Ya, beri tepuk tangan. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan sekarang perbandingan antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Tadi anak-anak sudah mempresentasikan jasa-jasanya, kemudian nasabnya, kemudian di situ kelahirannya, meninggalnya, wafatnya, sudah dari masing-masing khalifah Abu Bakar dan Umar. Nah, sekarang perbandingannya. Nah, pertama nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq, kalau Umar bin Khattab bin Nufail. Kalau Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah, gelarnya As-Siddiq yang membenarkan. Kalau kalau Umar bin Khattab Al-Faruq, ini yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Nih, Al-Faruq itu artinya. Al-Faruq yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian masa kepemimpinannya. Masa kepemimpinannya itu
Kalau Abu Bakar As-Siddiq dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Kalau Umar 634 sampai 644 Masehi. Kemudian keutamaannya, tadi anak-anak sudah menyampaikan jasa-jasanya juga ada. Nah, keutamaannya, pemimpin pertama kemudian mengumpulkan Al-Quran. Ini di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa ada pengumpulan Al-Quran di saat itu? Jadi waktu zaman Abu Bakar itu Al-Quran itu belum jadi satu seperti sekarang. Mushaf itu belum. Jadi zamannya Abu Bakar itu para penghafal Al-Quran dikumpulkan. Terus di tulisan-tulisan Al-Quran, ayat-ayat, potongan-potongan ayat di pelepah kurma, di batu, dan sebagainya, itu dikumpulkan dijadi satu, ditulis namanya kodifikasi Al-Quran di situ. Jadi di sini mulai pengumpulan Al-Quran dari semua ya yang di situ tercecer, ayat-ayat tercecer dikumpulkan, ditulis, dijadikan mushaf ya, seperti yang sekarang itu mushaf satu itu awal-awalnya di zaman Abu Bakar anak-anak. Kemudian Umar bin Khattab itu pemimpin kedua sebagai penakluk yang besar ya, orangnya tegas, berani, bahkan kalau di hadis itu dijelaskan kalau Umar lewat di satu gang, di situ ada setan lewat juga. Oh, setan tuh nyari jalan lain anak-anak. Wah, kabur dia setan itu. Saking apa? Takutnya pada Umar, tegas. Terus penakluk juga. Kemudian karakteristiknya, kalau Abu Bakar As-Siddiq ini bijaksana, penyabar, dan dermawan. Kalau Umar, dia karakteristiknya itu memiliki karakteristiknya itu tegas, adil, dan pemberani. Berani sekali Umar bin Khattab itu ya. Adil, contohnya seperti malam-malam Umar patroli, jalan malam-malam, tengah malam didampingi sama sahabatnya, temannya. Begitu di suatu kampung ternyata ada seorang ibu dan anak di situ yang merebus batu, ternyata merebus batu yang nggak bakalan matang karena batu direbus. Ternyata apa? Dia nggak punya bahan makanan sama sekali. Akhirnya Umar di situ hatinya merasa tertutup dan sebagainya. Tanggung jawab beliau sebagai khalifah saat itu, akhirnya Umar langsung mendatangi Baitul Mal. Baitul Mal tempat penyimpanan bahan makanan itu, makanan pokok itu. Akhirnya diambil gandum, potong roti, kemudian daging. Akhirnya datang ke tempat seorang ibu dan di situ sama anak-anaknya dimasakin sampai kenyang. Nah itu termasuk ini anak-anak adil nih Umar bin Khattab ya. Keadilan dalam hukum. Umar bin Khattab mengajarkan pentingnya tegak keadilan dalam setiap keputusan, sementara Abu Bakar mengajarkan kebijaksanaan dan kehati-hatian. Penting pendidikan dan sistem. Abu Bakar dan Umar menunjukkan pentingnya sistem yang terorganisir seperti pengumpulan Al-Quran dan pembentukan struktur pemerintahan. Baik, tepuk tangan. Baik anak-anak, ya Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan pada anak-anak. Nanti yang bisa jawab dari pelajaran tadi, simpulan-simpulannya, langsung mengacungkan tangan, mengacungkan jarinya, ya, mengacungkan Pak, gitu ya. Ya, pertanyaan Bapak bacakan, siapa yang bisa jawab langsung saya Pak, gitu ya. Siapa cepat dia dapat. Ya. Baik, anak-anak, Bapak akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ya, siapa cepat dia dapat. Siapakah yang pertama kali menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW? Siapa? Wah ya, baik. Kanasya, coba. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Oke, beri tepuk tangan. Ya. Ya. Baik, pertanyaan yang kedua. Apa nama gelar yang diberikan kepada
Umar bin Khattab dan apa artinya? Siapa? Oh iya. Jawabannya adalah gelar Umar bin Khattab adalah Al-Faruq yang artinya membedakan antara yang benar dan yang salah. Ya, beri tepuk tangan. Pertanyaan yang ketiga. Sekarang, perhatikan. Apa peran Abu Bakar dalam pengumpulan Al-Quran? Siapa? Ah ya, Nabila, silakan. Abu Bakar memerintahkan pengumpulan Al-Quran setelah banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Pengumpulan ini dilanjutkan oleh Zaid bin Thabit dan menghasilkan mushaf Al-Quran yang kita gunakan hingga saat ini. Ya, beri tepuk tangan. Tiga mulai. Sekarang soal selanjutnya, ya. Jelaskan peran Umar bin Khattab dalam perluasan wilayah Islam. Siapa? Oh ya, Hasan, silakan. Umar bin Khattab memimpin pasukan Islam untuk menaklukkan wilayah Persia, Suriah, Mesir, dan Palestina yang memperluas kekuasaan Islam secara signifikan. Ya, beri tepuk tangan. Baik, soal selanjutnya adalah pertanyaannya, apa yang dapat kita pelajari dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab? Siapa? Ya, oke, baik, yuk lanjut jawabannya. Kita bisa belajar tentang pentingnya kejujuran, kesetiaan, keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan dan dalam memimpin serta pengorbanan untuk agama dan umat Islam. Oke, beri tepuk tangan. Baik anak-anak, pertanyaan yang terakhir ya, siapa yang bisa jawab dari jasa Khalifatul Rasyidin untuk dunia? Pertanyaannya adalah mudah dan gampang pertanyaan. Siapakah atau berapakah jumlah Khalifatul Rasyidin? Nah ya, Ataya, silakan. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. Ya, bertepuk tangan. Baik ya, alhamdulillah sudah selesai ya anak-anak. Soal-soal sudah bisa dijawab ya. Ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pagi ini, siang ini, kita membaca doa penutup majelis. Subhanaka memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.